Sebelumnya ini emang kayak gini. Sebelumnya perkenalkan, kita dari Kesmas UPN semester 3. Di sini kita mau wawancara aja sih Kak, buat pengambilan data terkait penyakit diare dari usia 0 sampai 3 tahun. Kakak berkenan kan ya Kak? Iya. Boleh lanjut ke pertanyaannya sih. Ya mungkin sebelum kita Keberisikan nggak sih kan aman. Sebelum kita masuk ke diarenya, mungkin aku mau tanya dulu kalau di sini tuh ada gak sih misalnya kayak buku atau pedoman tentang Puskesmas Limo sendiri? Kalau untuk buku pedoman tentang Puskesmas Limonya itu sendiri itu nggak ada. Dulu ada, cuman kan Akre kan, 2000 berapa, 2023 kalau nggak salah itu Akre. Nah itu kan harus diperbarui semuanya kan, jadi belum ada. Jadi karena akreditasi makanya belum sempat diperbarui. Kalau kayak buku khusus surveillance itu sendiri kan kayak program surveillance-nya. Kalau untuk surveillance-nya kan kemungkinan pemegang programnya itu kan berbeda daripada aku. Aku kan hanya pegang program penyakitnya aja. Kalau untuk surveillance-nya aku kurang tahu kalau untuk buku pedomannya. Kalau untuk yang di diare sendiri kan? Kalau diare sendiri emang ada buku pedoman, buku saku gitu sih sebenarnya ya. Itu ada. Mungkin selanjutnya kayak penyakit apa aja yang jadi sasaran program surveillance di Puskesmas ini gitu. Kalau yang sekarang ini karena ada PTM sih, kayak PTM itu tuh penyakit tidak menular ya kan. Itu tuh ada hipertensi sama DM yang tinggi sama TB paru itu. Terus sama karena kita kan konet jadinya lebih ke konetnya melahirkan, jadi cari-cari kasus aja itu. Tapi untuk penyakitnya 3 itu. Berarti fokusnya ke PTM aja ya Kak? PTM sama TB. Nah, dari penyakit kondisi yang dilakukan surveillance tersebut itu Kak, gimana pandangan Kakak tentang surveillance diare, khususnya kita kan mau menelitinya diare usia anak batita gitu ya, bawah 3 tahun. Kalau bawah 3 tahun untuk diare itu kan karena aku itu inputnya itu sebulan. Kalau setiap bulan itu kan berbeda-beda. Kadang kalau misalnya bulan Januari sampai Maret itu lagi kurang banget. Tapi kalau misalkan beberapa bulan sebelumnya itu lagi tinggi nih kasus diare. Oh, beberapa bulan ini. Untuk balita ya. Karena di filenya itu kan ada namanya formnya itu maaf ya ada dokternya yang suka kayak gitu di formnya itu dari balita, usia remaja, usia dewasa sama lansia itu udah digabung, di kotak-kotakin lah Klasifikasinya. iya kayak gitu. Kalau untuk batita itu bergabung sama yang balita. Oh, berarti kalau di sini datanya digabung Sama yang balita. Karena yang paling kecil itu balita kan di formnya itu. Kalau untuk jumlah petugas surveillance penyakit diare itu yang di sini itu udah mencukupi belum Kak dalam surveillance-nya itu? Kalau surveillance kan sama diare berbeda ya. Maksudnya kalau surveillance itu dia fokus sama semua, ada beberapa penyakit, dia nggak cuma pegang diare aja. Tapi kalau diare itu aku sendiri yang megang. Kalau surveillance kira-kira ada dua surveillance gitu, itu udah cukup sih kalau menurut aku. Tapi kakak nggak capek jadi PJ diare Sendiri gitu? Sendirian sebenarnya kalau misalnya ditumpuk capek, tapi kalau misalnya nggak ditumpuk karena kebanyakan mungkin dari dulu kan emang ditumpuk kan, maksudnya cuman ya sesuai kondisi aja gitu. Karena kita kan ada PE gitu kan, ada yang namanya kunjungan kalau misalnya diare itu setiap tahunnya itu tuh ada programnya gitu untuk itu mengunjungi rumah-rumah atau rumah. gimana? Iya, mengunjungi rumah minimal setahun 10 rumah. Setahun 10 rumah. Untuk kayak follow up lagi itu dia udah minum zinc atau enggak, karena kan yang di diare itu kan zinc kan yang harus diminum biar usus-ususnya tetap terjaga gitu.
Oke, terus lanjut Kak, ini kan Puskesmas Limo sendiri anggaran dana yang biasa digunakan itu berasal dari mana gitu Kak? Kalau untuk yang apa namanya? Surveillance ini, iya, Oh, yang yang diare ini. yang di hari ini itu dari BO kayak APBN. APBN Nah dari dana yang udah ada itu terpenuhi gak Kak? Maksudnya mencukupi gak untuk program ini gitu? Kalau untuk program ini sendiri karena banyak apa ya namanya ya, kita ada kas juga, ada sebenarnya enggak tapi ya udahlah ya mungkin memang enggak, ya tapi itu dicukup-cukupin gitu nah ya. Bersama mencukupkan, dicukup. betul emang ya udah emang segitu ya gimana gitu. Agak sensitif ya. Iya jangan kayak gitu kan jadi kayak nggak bisa gitu ngomongnya. Nah untuk metode pelaksanaannya sendiri tuh kayak gimana Kak? Khususnya yang di diare itu? Kalau yang di diare itu kan kalau misalkan dalam datanya itu pengumpulan datanya itu kan setiap bulannya itu kita narik data dari Simpus, ada yang namanya Simpus itu apa namanya aplikasi untuk semua puskesmas. Nah di situ ada terkumpul semua diagnosa, di situ nanti kita filter. Nah filter apa namanya diagnosanya kayak diare ya udah diagnosanya apa, di situ ada ICD-10-nya, ICD-10-nya itu berapa kodenya, ya udah yang itu yang ditarik, nanti ditarik ada formnya lagi dia. Jadi dari Simpus itu kita pindahin ke formnya yang dari dinas kesehatan kirim, itu ada formnya, nanti kita isi di situ apa by name by address ya, bukan yang bisa copy paste langsung gitu enggak, cuman kita satu-satu. Jadi kayak ada NIK, nama, alamat, terus kelurahan segala macamnya gitu, kapan dia kesini gitu. Itu terus habis itu apa namanya nanti itu setiap bulannya dikumpulkan di dinas, langsung kirim ke dinas itu udah sampai maksimal itu tanggal 5 Setiap bulan tanggal 5. Nah, kalau misalkan untuk kunjungan itu ya udah kita misalnya pasien datang nih ya kan, terus itu udah emang udah dehidrasi berat, misalkan itu yang udah masuk kondisi dehidrasi berat, nah itu nanti kita beberapa 3 harian dari situ nanti kita kunjungan ke sana, di situ selama 10 hari yang dia beneran minum nggak nih zinknya yang berarti dikasih sama dokter. Dipantau selama 10 hari. Iya, tetap 10 hari itu ada pemantauan. Itu beneran diberikan nggak sama keluarga sama atau enggak emang diminum nggak sama pasiennya kayak gitu. Situ udah nanti ada formnya lagi, nanti formnya diisi udah kayak gitu. Jadi ngisi formnya banyak ya Kak? Ngisi formnya Lumayan. sebenarnya formnya itu cuma satu, cuman banyak kasusnya tahap. itu ya. Itu dia banyak apa ya dikotak-kotakin gitulah gitu. Tadi yang aplikasinya itu dia berarti mencakup puskesmas Kota Depok atau gimana? Puskesmas Kota Depok, nanti dari form itu lagi nanti kita isi lagi namanya aplikasi dari dinas juga, itu namanya si Happy, nanti kita upload di situ lagi gitu. Berarti Jadi ada tahapnya ribet gitu ya. ya baru ya gitu lah. Ya gitulah pemerintah. Kira-kira dalam pelaksanaan surveillance ini ada kendalanya nggak ya Kak? Atau gimana lagi Kalau kendala di diare sendiri itu formnya, karena kan dari apa ya dari dinasnya itu tuh si Happy ini sih untuk upload ke si Happy-nya itu jaringannya kadang-kadang suka apa namanya error gitu. Emang kalau misalnya itu pasti selalu dibilangin karena kan emang si Happy untuk satu seluruh puskesmas jadi Depok kalau ya sekali kan? banyak yang akses gitu langsung. Iya, terus apa namanya kayak di formnya juga itu sensitif banget. Jadi kalau misalkan di formnya minta tulisan tanggal lahirnya itu 07, misalnya angka semua 07 1997 gitu. Kan kita nulisnya kita ngekopinya itu 07 Juli ya kan sih, itu nggak akan yang namanya data di situ. Salah format dikit aja itu Dikit otomatis aja. ganti Makanya data. itu harus by name by Sedetail itu address ya? ya itu. Itu yang bikin capek sebenarnya di situ. Apalagi kalau misalkan apa namanya formnya itu kadang-kadang di pertengahan tahun, kadang juga per 3 bulan tuh tiba-tiba ganti form kan.
Itu tuh capek banget. Ganti template Gantinya gitu. iya itu gantinya benar-benar dari ulang lagi ya kan, nggak bisa di copy paste gitu loh, nggak bisa. Satu-satu Harus lagi satu, gitu. itu nggak akan kebaca. Gitu. Itu sih yang jadi kendalanya. Cuman kalau misalnya untuk pertemuan apa segala macam aman aja sih, kalau misalnya aku enjoy aja gitu. Tapi Jalan. pernah gak sih Kak, belum selesai yang bulan ini, saking banyaknya satu ngopi sampai udah tanggal untuk bulan depan aja gitu loh Kak. Iya jadinya pas yang pergantian PUM itu kan emang waktu itu tanggal berapa ya? Mei kalau nggak salah itu ganti PUM kan, karena persenannya itu dari dinasnya itu diubah lagi gitu. Nah itu ya ribet juga gitu. Karena yang bulan ini juga belum selesai kan, ya udah akhirnya tetap kejar sih untungnya. Tapi kalau ditanya ribet, iya ribet. Lumayan sih, PR-nya lumayan. Capek ya. Kalau untuk dari masyarakat sendiri gitu Kak, kira-kira ada keluhan atau saran gitu mengenai surveillance ini, ada nggak Kak dari masyarakat sekitar? Kalau masyarakat setempat sih enggak sih, aman-aman aja. Mereka juga kayak ya udah minum tapi ada yang bandel juga sih, karena namanya awam kan, mereka nggak tahu juga, disuruh minum zinc 10 hari nggak ada, maksudnya kayak udah nggak ini gitu, nggak perlu gitu. Itu ada tuh yang kayak gitu, pas ke rumahnya itu nggak dicek, ternyata nggak minum nih gitu, tapi bilangnya minum, tapi kan tahu kan ternyata farmasi kan kita bohong, ya udahlah paling ya gitu doang. Jadi kayak nggak ada yang gimana gitu ya Kak? Sarannya yang sampai bisa diimplementasikan sama puskesmas ini gitu. Enggak sih, aman aja. Selama aku pegang sih enggak. Kira-kira untuk ketersediaan alat dan bahan Ini dalam pelaksanaan surveillance ini cukup ya, ketersediaan alat dan bahan. kalau bahan kan kita kalau surveillance kurang tahu ya, tapi kalau misalnya aku diare kadang zinknya yang kita karena kan puskesmas Singo kan 4 kelurahan, itu pasiennya banyak banget kan, udah gitu nggak dibatasin. Kalau puskesmas lain dibatasi, kalau ini kita enggak. Jadi banyak yang bukan kelurahan sini daftarnya di sini, sering zinknya kehabisan gitu. Terus di di dinasnya minta sering juga karena emang udah ada kuotanya ya kan, setiap per puskesmas, jadi kadang kita minjem obat gitu. Minjem obat ke puskesmas lain, nanti diganti kayak gitu. Tapi iya sih Kak, ramai banget kemarin nih sempat Iya. Kalau aku berangkat kampus lewat sini selalu ini kayak nggak pernah sepi-sepi. Iya. Apalagi kalau misalnya Sabtu kan, kalau misalnya emang orang-orang puskesmas lain kan nggak begitu ramai, nih sangat ramai ya. Pagi, sore, nggak Malam pun kadang masih ramai. pun ya gitulah. Karena sehari itu untuk sorenya aja, misalkan untuk sorenya itu bisa sampai 100-an, siang 150. Oh, 100 itu siangnya doang. Belum ada tindakan apa segala macam gitu. Wow. Sedangkan misalkan dokternya cuma 2, terus perawatnya cuma 1. Kalau nggak ada adik-adiknya nih yang PKL, ya ada perawatnya cuma 1. Jadi kadang suka keteteran gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya di sini ya sangat gratis, tapi harus bersabar. Tapi untuk tiap hari ada jaga kasus diare? Iya, setiap hari ada. Oh, pasti ada. Setiap hari ada. Dan di anak-anak gitu. Enggak juga sih, cuman maksudnya setiap hari ada. Pasti ada Pasti tiap ada. hari. Berarti kalau dalam surveillance penyakit diare ini itu Kak karena kekurangan alat sama bahan, kira-kira ada yang menghambat itu masih Kak dalam pelaksanaan karena kekurangan kayak tadi kurang obat gitu kan, itu ada hambatannya nggak ada sama Jadi terhambat. Kalau menurut aku jadi kasihan aja sih pasien yang emang kelurahan di sini, terus yang berobat terus dia lagi diare, terus zinc atau obat diare itu nggak ada, jadi kayak mereka harus beli di luar gitu. Jadi kita kasih resep untuk beli di luar itu yang kalau menurut aku itu jadi kayak itu hambatan untuk mereka gitu, yang harusnya ya karena mereka datang ke sini mau berobat gratis, dapat obat gratis, tapi obatnya nggak ada, harus beli lagi. Jadi kayak udah lama nih ngantri ya kan,
apalagi karena dengan antrian yang panjang terus nggak dapet obat yang emang dibutuhkan gitu. Itu buat aku Tapi iya sih ya. Tapi kalau udah jauh-jauh udah effort gitu. itu dia. Nunggunya berjam-jam. Selama pelaksanaan surveillance penyakit diare ini tuh kira-kira apa aja sih Kak sistem atau aplikasi yang digunain sama puskesmas? Kalau aplikasi yang digunain itu yang Simpus Depok 2 itu sama Si Happy itu di situ ada dashboard diare. Nah itu Si Happy itu tuh aplikasi untuk P2P. Apaan tuh? Jadi penyakit menular gitu, tapi dia tuh terdiri dari ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, hepatitis, diare, sama tipoid sih. Kayaknya baru-baru ini tipoid masuk ke aplikasi itu. Kayak di situ nanti kalau misalnya dibuka, ya itu ada dashboard diare sama ISPA sama hepatitis sih yang terakhir yang biasanya, tapi sekarang ini ada tipoid masalah. Nanti itu bentuknya aplikasi gitu atau bisa diakses dari website? Bisa di Dari website. Iya, sama ada aplikasinya. Oh, ada aplikasi. Kira-kira Kak Kalau Simpus update itu sih Update dari websitenya. kira-kira Kak dari sistem dan aplikasi yang tadi Kakak udah sebutin, kira-kira sistem dan aplikasi itu mampu memenuhi semua kebutuhan surveillance yang ada yang di dinas Kalau menurut aku iya, cuman ribet aja gitu. Yang jadi kendalanya itu ribetnya itu loh. Sensitif banget. Kadang nih kita di di formnya itu semua totalan warganya itu kalau di Lima 1.200 berapa gitu. Pas di si Happy-nya itu 2.222. Makanya itu 2 kali lipatnya. Itu yang bikin ini kenapa sensitifnya di mana kita nggak ada yang tahu. Aku udah coba segala macem. Ya udah itu berarti emang terkendala, emang nanya orang dinasnya juga, sampai orang dinasnya di sini emang terkendalanya emang di aplikasi. Berarti kalau udah kayak gitu kakak harus cek satu-satu lagi gitu ya? Betul banget. Kerja berkali-kali ya gitu. PR banget. Iya, apalagi kalau misalnya udah akhir tahun ya kan, tiba-tiba Iya, ganti. Bener sih. Akhir tahun. Itu yang bikin Mulai kapan gitu. susah pulang ke rumah lebih cepet tuh. selama pelaksanaan surveillance penyakit diare ini tuh kira-kira ada pedoman atau ketentuan yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya? Kalau ketentuan sama pedomannya itu pasti ada, dari dinas itu selalu dikasih setiap tahunnya juga ada pergantian, mungkin prevalensi diarenya itu pasti akan selalu revisi, jadi aman ya ada. Itu dari dinasnya gitu ya kak? Iya. Setiap tahunnya diperbarui. Setiap tahunnya atau kalau nggak diperbarui ya pasti minimal tetap ada penyuluhan apa sih. Oh berarti ada penyuluhannya gitu Kak? Kadang kita kalau misalnya awal tahun biasanya tuh awal tahun. Kalau akhir tahun mah sibuk input data ya? Betul. Di puskesmas 5 itu dapat menjalani setiap perubahan yang ada di pedomannya nggak sih Kak? Seperti Kalau ada pergantian gitu, ada revisi, kira-kira dari puskesmas 5 tuh ngikutinnya tuh cepat atau ada kendala gitu gak? kalau untuk aku cepat. Tapi balik lagi kalau sistemnya error itu yang nanti yang jadi kendala itu kita harus ke dinas lagi untuk konfirmasi lagi, follow up lagi. Waktunya lebih lama lagi. Tuh. Kalau untuk aku misalkan di grup dikasih info. Kalau aku lagi kan aku shift-shiftan kan di sini. Kalau misalnya lagi masuk pagi dapat info pagi, siangnya stop layar aku ganti. Tapi kalau misalkan emang lagi error itu harus follow itu bingung banget sih. Di sini tuh shift-shiftannya gimana nih kak? Tetap kayak rumah sakit pagi-pagi, siang-siang, malam-malam. Karena kan di sini ada ponetnya. Kecamatan kan ada ponetnya kan selalu, kalau puskesmas kecamatan jadinya ada malam. Karena aku bukan PNS. Kalau non PNS pasti ada malam. Kalau PNS pagi semua.
Berarti di sini bisa ini ya, melahirkan gitu ya? Bisa melahirkan. Boleh dirawat ya? Tapi enggak, kalau dirawat enggak, ya. Tapi kalau habis lahiran kan pulang. 1 kali 24 jam. Oh itu tuh. Dulu kan 3, sekarang 1 kali boleh. Jadi sini Kenapa juga tuh, ramai. Kak? Kurang tahu ya, itu bagian sana. Berarti kakak tuh nurse juga di sini apa? Aku baru lulus nurse. Oh, keren. Selamat. Ya, terima kasih. Dari mana, Kak? Apa ya nurse-nya? Iya. Wah, di sini di Tangerang. WDH atau Stikes. Oh, nggak tahu lagi. Stikes. Stikes. Keren. Ya, terima kasih ya. Berarti kalau misalnya ngumpulin data kayak diare dari umur 0 sampai 3 tahun tuh ngumpulinnya dari apa rekap medisnya aja atau Iya, dari simpusnya aja dari biasanya. berarti merekap datanya itu dari simpusnya ya? Nah, dari simpusnya nanti difilter dari misalkan mau berapa tahun itu misalnya 0 sampai 3 tahun gitu, atau kurang dari 3 tahun itu bisa. Tapi kalau misalkan udah di form diarenya itu cuma sampai balita. Mulai dari balita. Berarti kalau simpus itu yang ngisi dokternya apa? Iya, dokternya. Sebenarnya kita semua ngisi simpus. Jadi kayak Dari Iya, pada pendaftaran mulai, terus perawat di sini ditanya diare ya kan, masuk ke dokter, balik lagi ke pendaftaran gitu. terus dari situ baru dipisah-pisahin yang sakit diarenya apa, yang sakit ini apa gitu ya. Di situ nggak dipisahin sih, udah kelihatan aja. Cuma emang apa ya, dia random aja. Tapi kalau misalnya kita filter diare, muncul tuh semua diare semua. Tapi menurut kakak itu jadi double banget gak sih, Kak? Kayak dari simpus harus mindahin lagi ke si happy. Jelas. Oh jelas. Sangat jelas. Double kerja. Karena ini nggak sih Kak? Karena simpus itu laporannya ke pusat langsung, sedangkan Sebenarnya kalau misalkan simpus langsung ke foam itu nggak apa-apa. Cuman ini dari simpus ke foam terus habis itu ke si happy itu bikin aku males aja sih. Si happy tuh buat apa sih, Kak? diare. Itu untuk yang tadi aku bilang yang penyakit yang penyakit yang tadi doang. P2P itu. yang menular. P2P ya. Gitu. Tapi pernah kalau dalam pengumpulan data-data kayak gitu, sebenarnya kayaknya mungkin pernah ya Kak terjadi kayak ada yang mix dalam pengumpulan data, misalnya ada yang ngaku data, Iya. atau misalnya datanya hilang tiba-tiba itu. Iya, pernah. Biasanya kalau misalkan namanya double atau triple gitu, misalnya nama kamu siapa? Rasika. Terus dia kan nggak boleh ya, kalau misalkan 1 hari itu nggak boleh berobat 2 kali. Jadi 1 kan. Jadi kalau misalkan 2 gitu atau 3 namanya Rasika, itu nggak akan yang namanya ke data. Bukan cuma ke data 1 ya, cuman namanya emang nggak akan ke data gitu. Jadi yang itu harus teliti lagi tuh. Jadi nggak boleh ada yang double gitu ya. Tuh. Kadang tuh suka salah gitu kan. Kadang kan suka double kan, ke inputnya double tuh. Karena kita nggak nyadar, karena pasien banyak ya kan, nggak tahu juga. Terus ya udah itu inputnya double atau triple. Pas kita lihat ya udah, kalau misalnya kita cuma copy paste doang gitu, itu nggak akan masuk tuh. Biasanya di totalan formnya itu cuman 15 ya kan. Ternyata di sana nggak 15, bisa cuman 10. Berarti itu ada kesalahan dari itu. Biasanya kalau ada kayak gitu, kakak harus ulang lagi yang nama si double-nya ini. Iya, makanya itu tadi aku bilang by name by address itu karena susah. Susahnya itu ya itu double itu. Itu tuh ngaruhnya ke ini ya, APBN-nya turun berapa gitu? Enggak sih, itu enggak ngaruh. Nggak ngaruh, cuma buat ngedata aja. Iya, kalau APBN kan beda lagi, dia untuk perjalanan kita kayak kunjungan untuk keluar dari gedung ini. Jadi kayak misalnya setelah pasien datang nih, langsung direkap datanya ke sistem gitu ya. Iya, semuanya. Misalnya nih pagi ya kan, pasien berapa. Nah, itu kelihatan di simpus. Mau pasien apa, itu udah ada diagnosa. Kan kayak sebenarnya rame terus ya. Nah, pernah nggak sih kan kayak saking ramenya tuh kayak jadi overload, aduh malah jadi nggak ke data gitu selama kayak
sih, karena kan emang pas masuk kita selalu nanya kan, dari depan juga nanya mau kemana Bu, berobat apa, ntar di perawat juga ditanya keluhannya apa, di dalam juga kan pasti dikasih obat, harus tahu dulu penyakitnya apa, jadi itu udah langsung ke input di Sinpus. Berarti hambatan yang paling berasa sih itu ya, kayak nge-input Iya, datanya itu ya. itu menurut aku ya, menurut aku. Teknologi. Karena kan emang namanya sistem kan pasti ada Error-errornya. Kakak udah lama kerja di sini? Aku di sini 4 tahun. Karena kan aku nerusin kuliah. Aku nggak mau di rumah sakit karena aku capek. Jadi aku akan lama di sini untuk selesaiin dulu kuliah aku gitu. Kemungkinan akan rencana akan pindah, tapi doain aja lah. Amin. Semoga dapet yang terbaik. Amin, amin. Ini itu ya semuanya Iya. hari ini. Kemarin kan kesini. Kemarin kesini. Iya, kemarin kesini tapi pagi. 2 hari yang lalu juga malam. Malam. Awalnya tuh Jam malam maghrib kan? apa maghrib? Maghrib. Terus Kaget gue. baulannya udah nggak ada. Karena kan harus ngasih surat dulu ke Mbak Wulan. Terus kemarin pagi tuh ngasih surat ke Mbak Wulan, ketemu Kak Dea. Karena pembimbingnya Kak Dea kan. Iya. Terus Kak Dea ini PJ diarenya siapa, baru tahu kalau Kak Afi. Terus pas Kak Afi ngechatnya minta kemarin itu, kitanya kelas, full kelas. Jadi nggak bisa kesini lagi. Iya nggak apa-apa sih. Cuman aku cuma iseng nanya aja bisa atau enggak gitu. Biar kalian cepet juga kan, kalau misalkan emang nggak ngapa-ngapain kan, mendingan biar cepet-cepet Iya, gitu. biar cepet selesai juga sih. Nggak, itu aku iseng aja, nggak usah diambil pusing ya. Kalian pusing ya waktu minta kemarin. Berarti overall insya Allah kok semua data isi itu insya Allah lengkap gitu ya Pak? Insya Allah lengkap. Cuma emang inputnya aja itu. Iya. Inputannya aja ya, bikin Iya, aku itu pusing. sih paling perak kayaknya aku dengar di situnya ya, paling susahnya bolak-balik datanya harus ke sini, belum ke misalnya dia penyakit menular harus ke psikiatri juga. Iya, karena kan apa ya, puskesmas itu nggak kayak rumah sakit kan. Rumah sakit kan emang udah dipegang sama udah di situ aja gitu, sistemnya udah di situ. Tapi kalau misalnya puskesmas itu dari dinas, harus ke pusat, ada pusatnya. Puskesmas juga nggak cuma satu, Ada banyak. ada Di Kota berapa? Depok aja ada berapa Iya, ya? sampai yang gua rapat ada puskesmas ini, dari mana puskesmas, emang beneran di data di Depok gitu. Tapi kalau misalkan pasiennya di luar kayak jangkauan puskesmas Limo tapi dia berobatnya di sini, itu gimana Kak? Kalau untuk KTP Depok mau di kelurahan manapun gratis, tapi di luar KTP Depok itu bayar. Oh. Berarti kalau orang Jakarta kesini bayar. Itu bayar gitu. Kecuali kalau misalnya emang dia belum pernah gunain BPJS-nya, terus habis itu dia kesini, itu gratis sekali. Setiap tindakan berobat sama rujukan, 3 itu gratis sekali dimanapun, puskesmas manapun, kalau misalkan dia belum pernah pakai BPJS. Lanjut ya. Iya boleh. Jadi Banyak juga ya. Lumayan. ini Oh. lagi Iya. Jadi di puskesmas di wilayah ini itu melakukan analisis Kak terhadap data yang telah diolah. Kan datanya udah dikumpulin nih Kak, terus habis itu dianalisis lagi, nggak kayak berapa persen nih misalkan bulan ini gitu, atau Itu yang analisis paling yang di pusat sih. pusatnya, berarti dari puskesmasnya enggak ya? Dinas kesehatannya. Kalau untuk puskesmas ya udah kumpulin itu semuanya, udah kedata, udah bisa kekirim di si Happy, ya berarti udah selesai. Ya kalau misalkan puskesmas lagi pusing lagi nggak sih? Oh iyalah, jelas banget itu gue pusing. Iya dok, nih emang para suruh pulang nih dok. Berarti kan pusat yang analisis ya Kak, terus yang ngasih interpretasi juga dari pusat berarti ya? Iya. Berarti puskesmas langsung kayak Kasih ini datanya. datanya aja gitu. Minta kan kumpulin data terus habis itu kirim. Terus kalau udah dapat data dari pusat gitu, kayak misalkan nih di Limo
dari sekian pasien ini 10%-nya mengalami diare, itu nanti ditampilin gitu. Hati Bu. Iya, ditampilin. Jadi ada namanya setiap kepala puskesmas itu setiap bulannya itu rapat pertemuan gitu. Nanti berapa persen kan itu belum tercapai gitu. Itu ada dikasih tahu gitu. Jadi ada indikatornya gitu ya, Ada Kak? indikator. Kalau misalnya puskesmas ini Kak, terutama itu membuat laporan surveillance diare yang pada anak usia 0 sampai 3 tahun tadi itu secara rutin nggak sih Kak, kayak ada mingguan atau bulanan? Bulanan ya. Semuanya bulanan. Sebenarnya per minggu bisa, per hari bisa. Cuman kalau aku ngambilnya karena emang dioperinnya waktu itu pas aku pindah ke sini itu bulanan. jadi ngikut ya. Jadi ikutin bulanan. Tapi untuk penyakit yang lain ada yang mingguan juga gitu. Iya, ada yang mingguan. Yang tiap hari tuh hepatitis. Ada yang hepatitis. Nggak ada. Oh, enggak. Maksudnya Pengumpulan data. Kirain kakak tadi siapa yang hepatitis. Jujur kita mikirnya gitu. Alhamdulillah nggak ada sih. Penyakit yang paling sering di sini apa Kak? ISPA. Oh ISPA. Orang datang ke sini batuk dari kapan? Baru tadi siang, baru tadi pagi. Itu paling banyak. Baru tadi pagi dia udah datang sini. Berarti yang TB banyak di sini. Apa Yang ISPA aja? TB lumayan. Iya, ISPA. ISPA aja. TB lumayan lah. Cuman kalau TB kan karena itu penyakit menular yang dulu tuh orang-orang sini kurang aware aja, jadi makanya itu jadi penyakit pertama lah. Iya sih. Jadi tadi kan laporannya bulanan ya Kak, kira-kira itu selalu tepat waktu atau pernah lewat juga gitu gak sih Kak? Kayak Oh jelas pernah. Tapi kalau lagi numpuk banget ya kak di bulan Iya itu. yang waktu itu. Yang Mei. gitu. Iya. Cuman itu kan pasti gue bilang ke dinasnya kan. Cuman paling setelah gue gak nyampe, kan itu tanggal 5 kan terakhir komplain itu gak nyampe tanggal 5. Biasanya terakhir waktu itu pernah tanggal 5. Pas banget tanggal 5-nya. itu gue kirim. Gak pernah lewat tapi ya. Paling ISPA sih, karena kan gue megang 2 ISPA di area. ISPA yang Oh, sering. kamu pegang ISPA juga? Iya, ISPA yang paling sering kelewat. Aduh, kayak banyak banget ya ternyata kerjanya. ISPA, diare, PJ tindakan, PJ IGD, terus input IMN TB juga gue. Aduh, banyak banget. Jadi sehari-hari makan data gitu ya? Bukan lagi, Sehari-hari. Makan sehari-hari data. enggak sehari-hari. Soalnya karena inputnya gue kumpulin tiap akhir bulan, jadi nggak terlalu berat aja sih buat gue. Cuman berarti ya kalau udah akhir bulan aja. Iya. Karena udah Udah tumpuk saat deh. harusnya rekap gitu Iya, ya. udah gak usah ganggu-ganggu gue ya. Awas lu. Untung kita wawancaranya sekarang nih, Kak, di bulan. Kalau dalam bikin laporannya gitu Kak, itu ada kendala gitu. Ya, itu kendala yang tadi. Yang tadi Sama berarti ya dalam membuat laporan juga. Yang ini aja sih berarti. Lanjut Kak, di puskesmas Kecamatan Liman itu ada ketersediaan formulir laporan kasus penyakit diare yang pada usia 0 sampai 3 bulan. Kalau untuk itu nggak ada, dari dinasnya juga nggak ada. Paling cuman Bali itu juga nggak ada, paling cuman yang kunjungan aja itu ada formnya. Kalau kunjungan itu kalau misalkan itu ya nggak ada. Kalau dari dinasnya berarti Paling itu konfirmasinya ke surveillance, dia biasanya MTBS itu tuh ada tuh. TBS apa tuh? MTBS itu bayi-bayi yang baik. usia bawah 5 tahun juga, cuman itu biasanya di situ. Kalau yang buat sistem aplikasi yang sistem aplikasi surveillance yang buat penyakit diare itu yang tadi Simpus sama Enggak, si happy aja. Oh, si happy aja. Simpus itu untuk yang Mendata data seluruh penyakit. si happy. Kalau selain si happy ada apa lagi? Nggak ada sih selama ini. dua aja udah bikin pusing kan? Gimana ada banyak Itu dia. Tadi yang jadi buat apa? Itu untuk ngumpulin laporan data Diare. Data diare. tifoid, hepatitis sama TB. tadi. Bukan.
hepatitis. ISPA. Pokoknya bagian penyakit P2. Terus Kak, di Puskesmas 5 ini tuh ada media edukasi tentang diare yang kayak poster atau leaflet gitu nggak sih Kak? Ada tapi di atas. Oh dia tahu. Ditaruh di sini waktu itu habis kan, belum direview lagi. Di atas. Tapi Ada di dikumpulin lantai sama anak surveillance, dipegang semuanya. Jadi kalau misalkan nanti ada penyuluhan dibawa tuh. Terus kira-kira ada grup WhatsApp dengan lintas sektor nggak untuk diseminasi informasi? Lintas sektor ya ada berapa. Itu biasanya sekota Depok atau gimana Kak? Iya, sekota Depok. Jadi kalau ada kasus gitu, info ke situ. Info. Kak, di atas kan ada ruang podcast, itu buat apa dong Kak? Itu untuk edukasi, penyuluhan. Oh gitu Kak, bikin video gitu. Iya. Coba cek di IG-nya Puskesmas 5 tuh ada. PKM 5 ya? Tapi nggak banyak. Mantap. Soalnya Ada kan di YouTube kemarin juga, ke cek aja atas. YouTube-nya. Terus Iya kayak kemarin di keren Salfok banget, ada ruang ada podcast. ruang podcast. Lanjut ya. Ini ya, Kak? Sama kira-kira ada Iya. ketentuan SOP nggak Kak? SOP penanganan dan pelaporan dari PLBJ. Ada. Kalian Kesmas ya? Iya. Nggak ada pusnya? Puskesmas. Iya. Waduh. Wajib. Dari nyambung. Ini aku mau tanya-tanya aja tentang dokumen yang ada di sini sih Kak. Kalau untuk dokumen sendiri, untuk ada nggak dokumen yang isinya kayak daftar petugas surveillance? Kalau untuk dokumen ada, tapi bukan aku yang megang sih. Kade ada, coba tanya banyak sama dia. Tapi ada Dia dokumen yang PJ-nya. isinya Daftar petugas-petugasnya gitu Ada. ya. Terus untuk dokumen daftar stok dan alat bahan gitu Kak yang bisa dipakai gitu. Farmasi obat. sih itu. Kalau di Itu aku nggak berarti ada. yang pegang farmasi gitu. Tapi ada. Ada yang maksudnya nginput kan dia? Iya, harusnya ada ya. Lalu untuk dokumen rencana tindak lanjut untuk surveillance dia. Kurang tahu kalau itu rencana tindakannya sama surveillance, bukan aku enggak sih. Oh, tapi buat kayak kalau kunjungan-kunjungan gitu ada ketentuannya nggak Kak? Kayak rumah ini nih yang mau dikunjungin, misalkan dari ini orang yang saya kunjungin rumah dia gitu. Enggak, random aja sih. Oh, random aja. Yang penting itu tercapai. Random aja berarti ya. Terus ada gak Kak formulir laporan KLB diare? Formulir laporan KLB diare. Kan kayak kalau tiba-tiba melonjak gitu kasusnya jadi banyak. Enggak sih. Enggak ada. Tetap jadi satu yang si happy itu. Iya. Ini yang terakhir ada gak Kak dokumen kegiatan pelatihan untuk petugas surveillance gitu? Kalau dokumen waktu itu ada, cuman nggak banyak karena kan memang nggak banyak kan, itunya pelatihan jarang tuh pokoknya dari pusatnya itu untuk pelatihan Oh, jarang banget. pelatihan. Tapi Aku di sini udah mau 4 tahun kayaknya nggak pernah sekali deh kayaknya. Karena kebanyakan kan waktu itu COVID terus penyuluhan kebanyakan di Zoom kan, iya sih. ngantuk. nggak ada pelatihan sih. Ada lagi kalau pertanyaan. Udah semua. dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Kak Alfi.